dikatakan saya masih belum bisa IT, itu indikasinya memang tidak ada pengembangan diri. Didik itu sebagai petani dan anak-anak seperti biji tumbuhan. Jadi Bapak Ibu karena sebagian besar terutama yang bapak-bapak di tani ya, bisa ya mengolah lahan, pintar banget ya. Supaya lahannya subur, kira-kira dirawat dengan cara bagaimana, Mas? Ya dikasih pupuk, masuk ya dikei letong ngono, Pak. Pupuk kompos. Dikasih pupuk, pupuk kandang boleh, pupuk yang bersubsidi boleh. Selain pupuk mungkin juga kita atur lanjut, Pak. Nah, manusia itu akan selalu tergerak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya masing-masing. Manusia dapat tergerak secara alami dikarenakan sistem kerja otak. Nah, dari otak ya. Nah, perumpamaan otak kita itu ternyata Bapak Ibu Guru coba dilihat bersama-sama gambarnya. Nah, ini perumpamaan otak manusia menggunakan tangan yang disebut sebagai perumpamaan otak triyuna. Coba Bapak Ibu Guru praktekkan. Kepala tangannya, bagian yang ibu jarinya ini diletakkan di dalam. Nah, ternyata perumpamaan otak menggunakan tangan ini, yang bagian lengan ini namanya Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ma'rifatus Sa'adah dari SD Negeri 3 Gedung Beban. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman apa yang telah saya dapatkan dari program Guru Penggerak. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu kebutuhan dasar kita? Ada yang tahu? Apa kebutuhan dasar kita? Apa? Uang, bisa. Terus apa lagi? Makan, minum, makan, minum, uang. Nafsu. Apa? Bernafas. Dan memakai pakaian bagaimana? Istrinya dua. Oh, istri dua. Kebutuhan dasar ya? Kebutuhan dasar apa bukan Bapak Ibu? Bukan ya. Kebutuhan dasar manusia diantaranya makan, minum, terus apa lagi? Pakaian, uang, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan kebutuhan dasar itu, apa yang akan kita lakukan? Coba, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Bekerja. Terus apa lagi? Bekerja.
ketiga otak mamalia. Nah, yang pergelangan tangan ini namanya otak reptil ibaratnya. Terus 4 jemari yang di sini yang menggenggam ibu jari ini namanya otak primata atau otak luhur. Biasanya orang-orang itu banyak berkata seperti ini. Lak mikir nih gaya otak. Nah, ini yang dinamakan otak primata kita. Terus ibu jari ini namanya diumpamakan sebagai otak mamalia. Nah, penjelasannya kita saksikan dulu. Next. Nah, ini ya. Nah, bagian yang merah itu dalam otak kita itu ada 3. Bagian yang merah itu namanya otak reptil, sedangkan yang putih itu namanya otak mamalia, dan yang biru warna biru mengelilingi otak mamalia itu namanya otak luhur atau otak berpikir kita. Nah, otak reptil yaitu bagian otak yang bertugas mengelola otomatisasi dan refleks tubuh seperti kerja jantung, hati, dan paru-paru. Coba bayangkan Bapak Ibu, apabila jantung, hati, dan paru-paru kita tidak otomatis, apa yang akan terjadi pada diri kita? Mati, ya. Terus ada lagi stroke, ya ada lagi. Nah, apabila misal diibaratkan jantung, hati, dan paru-paru itu tidak otomatis, maka kita akan kewalahan, ya. Kewalahan. Saiki wae ngatur jantung, saiki wae ngatur hati, bingung, ya. Pasti akan pusing tujuh keliling. Terus yang kedua otak mamalia. Otak mamalia itu apa? Bagian otak yang bertanggung jawab masalah emosi, seperti takut, marah, sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya kalau kita bahagia, benar, dulu. Otak luhur atau primata, bagian otak yang mengelola kemampuan berpikir secara keseluruhan, seperti berpikir logis, rasional, dan terstruktur, dan lain sebagainya. Nah, coba kan kalau otak reptil itu tadi otak otomatisasi, sedangkan otak mamalia adalah otak emosi, sedangkan otak luhur adalah otak yang otak berpikir logis. Coba Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika otak mamalia itu menguasai semua bagian otak kita? Ngamuk. Terus emosian, tak mau ngamuk berarti ngamukan. Terus apa lagi? Nah, ada yang punya jawaban? Apabila otak mamalia menguasai otak kita, semua bagian otak kita, maka yang akan terjadi otak yang lain tidak akan berfungsi dengan baik. Loh, kok bisa? Bisa lah. Misalnya gini, kalau kita sedang emosi, sedang marah-marah, maka kita tidak bisa berpikir logis, betul? Betul, ya? Dan jantung pun ikut berdebar dengan kencang, betul? Betul. Nah, jika otak mamalia menguasai seluruh bagian otak, maka otak yang lain tidak dapat berfungsi dengan baik. Misal lagi, kalau bagi yang belum menikah, misal lagi apa itu contohnya? Kalau sedang jatuh cinta, yang belum menikah ada, nggih? Nah, kalau sedang jatuh cinta, rasanya bahagia berbunga-bunga. Kali kucing rasa curhat, betul? Mbak-mbak yang belum menikah, betul, nggih? Betul. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini contoh gambar kartunnya Bapak Ibu. Yang bawah sendiri namanya otak apa? Otak apa? Otak reptil, betul sekali. Yang tengah otak apa Bapak Ibu guru? Iya betul, bukan otak bajing ya, tapi otak mamalia, bukan gambar bajing ya. Jadi bukan otak bajing, tapi otak mamalia. Yang atas sendiri namanya otak apa? Otak luhur atau otak primata, otak berpikir kita.
ya. Nah, lalu apa hubungannya otak dengan kebutuhan dasar manusia? Ayo, apa hubungannya? Kok tadi ada otak dan dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia? Apa hubungannya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dengan cara kerja otak kita dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya pakaian, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, contohnya dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan lain-lain. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, contohnya menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, misalnya dalam hal didengar, nanti misalnya bapak-bapak yang dari rumah misalnya dicurhatin sama istrinya, itu kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi? Misalnya nih, istrinya curhat, nah seorang perempuan itu tidak harus selalu diberi solusi. Kadang hanya ceritanya didengar saja, mereka sudah merasa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Betul Bu Ibu? Betul Ibu? Oh tidak ya Allah. Kita misalnya. Oh berarti perlu adanya solusi deh. Oh iya. Berarti tidak hanya didengar saja, tapi perlu adanya solusi dan tindakan deh untuk mewujudkan keluhannya tadi. Ini betul? Nah, untuk kebebasan, kebutuhan anak untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lembutnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Nah, ini semua orang pasti memiliki kesempatan untuk kebebasan, healing dan lain-lain ya. Terus kesenangan, nah ini kesenangan, senang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Nah ini biasanya disebut piknik, posting, makan enak, membelgi, Nah, setelah kita tahu apa kebutuhan dasar kita akan belajar bersama tentang tumbuh kembang anak. Dalam hal ini pasti Bapak Ibu guru semua lebih berpengalaman daripada saya dalam hal tumbuh kembang anak. Nah, tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3, yaitu pertama wiraga, yang kedua wiraga wirama, dan yang ketiga wirama. Nah, untuk wiraga, anak usia 0 sampai 8 tahun. Dalam periode ini, jasmani dan indera anak tumbuh pesat sekali. Dengan demikian, mereka harus banyak bergerak, melatih otot kasar atau besarnya, melatih otot halus. Nah, intinya dalam periode ini anak-anak lebih suka bermain daripada belajar. Tapi kita sebagai orang tua alangkah baiknya kalau belajar bermain sambil belajar. Nah, untuk wiraga wirama, dalam periode ini anak mulai berkembang pikirannya dan guru harus menuntun anak untuk melakukan, membiasakan hingga akhirnya menyadari mengapa mereka melakukan kebiasaan baik tersebut. Nah, seperti yang dicontohkan Ibu Siti Kurnia tadi, pembiasaan-pembiasaan yang baik harus kita tanamkan sehingga mereka akan menyadari di kemudian
0 sampai 5 tahun itu munculnya harapan. 0 sampai 5 tahun, 1,5 tahun munculnya harapan dan kasih sayang. Dalam periode ini anak itu mulai tahu Bapak Ibu siapa yang menyayanginya, siapa yang tulus menyayangi, dan siapa yang pura-pura menyayangi, dan bahkan dia tahu siapa yang tidak menyayanginya. Biasanya anak 0 sampai 1,5 tahun itu sing gak sayang dijak mau kadang ngono. Nggih. Betul Bapak Ibu? Lanjut. Tahap kedua usia 1,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini anak-anak mengembangkan kemandiriannya, misalnya diberi makan. Makanya belum bisa makan sendiri. Nah itu untuk mengembangkan kemandirian kita, walaupun mereka makannya sedikit, biarkan, asalkan dia mau mandiri makan, nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa nggak masuk semua nggak apa-apa. Yang penting dilatih untuk kemandirian. Nanti perkara kayak dibilang maling, betul nggih? Ya tahap ketiga usia 3 sampai 5 tahun. Pada tahap usia ini masa awal sekolah di mana anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan dalam kehidupan mereka. Jika tidak, maka yang tumbuh pada anak adalah rasa bersalah. Jika dilarang untuk mengeksplorasi keinginannya, maka dia merasa bersalah, terus akhirnya dia takut melakukan sesuatunya. Tahap yang keempat yaitu anak usia 5 sampai 12 tahun. Ini pada anak usia SD deh. Nah, rasa kompeten dan bangga atas pencapaian dan kemampuan mereka. Pada tahap ini biasanya anak SD itu merasa kalau bisa melakukan sesuatu yang dikehendaki gurunya, biasanya besar kepalanya, aku iso. Asa akhirnya dipamani konco-koncone. Bener nggih? Bener. Lanjut tahap ke-5 dan ke-6. Nah, pada tahap 5 ini identitas diri mereka pada periode ini masa remaja, di mana anak lebih labil dan sering galau karena mereka memang sedang mencari dan mencoba untuk menebalkan identitas diri mereka. Sedangkan tahap yang terakhir usia 18 sampai 40 tahun. Nah, pada periode ini seorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Biasanya yang menjalin hubungan, membangun rasa dan kedekatan intim dengan orang lain dan keluarganya. Misalnya ada yang belum menikah, ada yang belum memiliki keturunan. Itu kalau bisa jangan sering-sering ditanya kapan menikah, kapan memiliki keturunan. Loh, kalau saya memiliki keturunan kuwi kon Gusti Allah, aku iso dhewe perlu langsung tak gawe. Nah, nggih. Dan misalnya kapan menikah? Kapan menikah itu akan membuat ia akan merasa terisolasi dari lingkungannya. Akhirnya, misalnya pada waktu lebaran ditanya kapan menikah, aku kok menikah. Sesuknya dikotok-kotokin nih, masih tak ada kotokin. Akhirnya ada yang mau melok melencer, benar deh, budrek. Dapat dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami Bapak Ibu guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar kita itu? Betul sekali. Makan, hidup, tempat tinggal, sandang pangan papan. Betul sekali, semuanya betul. Memang hebat-hebat guru Bapak Ibu guru yang luar biasa ini. Nah, untuk mewujudkan kebutuhan dasar manusia itu apa yang akan kita lakukan?
bergerak. Nah, apa yang menggerakkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita? Nah, betul sekali. Alhamdulillah, Bapak yang luar biasa. Otak yang menggerakkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita adalah otak. Nah, dalam kesempatan ini otak itu diibaratkan, otak membawa perumpamaan. Otak itu disebut triyun, perumpamaan menggunakan tangan. Coba ya, kalau bahasa kita dibagi. Coba Bapak Ibu guru semua ikuti apa yang ada di gambar namanya. Nah, yang bagian apa ini, jempol itu ada di dalam 4 jari. Nah, untuk batang ini, yang lengan kita ini disebut sebagai batang otak. Jempolnya ada ya. Terus yang 4 jari jemari itu disebut otak berpikir atau otak primata. Sedangkan jempol ini disebut sebagai otak mamalia atau otak emosi, Bapak Ibu guru. Nah, ini yang warna merah itu namanya otak reptil. Otak reptil itu bertugas mengelola otomatisasi dan refleks tubuh. Misalnya seperti kerja jantung, hati, dan paru-paru. Coba bayangkan Bapak Ibu guru, apabila jantung kita, hati kita, paru-paru kita itu tidak refleks, tidak otomatis, apa yang akan terjadi? Mati? Bagaimana? Apa yang akan terjadi jika tidak otomatis? Mati? Ada lagi? Nah, yang pasti yang akan terjadi, kita akan pusing 7 keliling Bapak Ibu guru. Nah, sekarang waktunya mengatur jantung, sekarang waktunya mengatur hati, sekarang waktunya mengatur paru-paru, pasti pusing ya. Terus yang selanjutnya otak mamalia. Otak mamalia yang bagian tengah oke, yang berwarna putih itu adalah otak emosi, otak pengendali emosi, misalnya marah, takut, sedih, bahagia, dan lain sebagainya ya. Otak mamalia itu otak emosi. Terus yang berwarna biru itu namanya otak tidur atau primata, bagian otak yang mengelola kemampuan berpikir secara keseluruhan, seperti berpikir logis, rasional, terstruktur, dan lain-lain. Nah, coba Bapak Ibu guru, apa yang akan terjadi? Kan jempol tadi otak apa Bapak Ibu guru? Otak mamalia. Otak mamalia adalah otak emosi, betul sekali. Terus yang 4 jemari ini namanya otak apa tadi? Otak reptil. Otak reptil apa ya? Otak primata atau otak luhur ya. Sedangkan yang tengah ini namanya otak reptil. Nah, coba apa yang akan terjadi Bapak Ibu guru jika otak mamalia atau otak emosi ini menguasai seluruh bagian otak? Gimana? Mudah emosi. Terus ada lagi, apa yang akan terjadi coba? Kalau otak mamalia atau otak emosi pengendali diri ini menguasai seluruh bagian-bagian otak. Ada lagi? Sudah? Ada yang jawab? Stres. Apa lagi? Ada lagi? Gimana? ODGJ. Baik. Yang akan terjadi apabila otak mamalia ini menguasai seluruh bagian otak, maka bagian otak-otak yang lain itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Kok bisa? Ya bisa, misalnya gini. Misalnya kita saat emosi sedang memuncaknya, emosi
kebebasan, yaitu kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahannya sendiri. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, gembira, healing, dan lain-lainnya. Terus ya healing, makan enak, memiliki diri. Nah, coba setelah kita mencermati kebutuhan dasar manusia tadi, coba ini Bapak Ibu. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung. Ada yang namanya Bu Ani di sini? Oh iya. Pernah mengalami seperti ini Bu Ani? Ya. Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung. Kemungkinan apa Bapak Ibu yang diberikan bingung? Jawabannya. Coba apa? Bilang lagi ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahannya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ada kemungkinan beberapa jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah ini. Aku hebat kan, bisa bikin guru kejar-kejar, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah ini termasuk kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kesenangan. Yakin? Kesenangan. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan, kesenangan, apa lagi? Kebebasan. Coba kita buktikan bersama-sama apa? Penguasaan. Tepuk tangan di bagian yang jawab penguasaan. Terus lanjut. Nah ini coba. Bimo, seorang anak TKB. Sudah tadi ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah termasuk kebutuhan dasar apa Bapak Ibu Guru? Kesenangan. Yakin? Kesenangan. Yakin? Ada lagi? Selain kesenangan ada lagi? Cinta dan kasih sayang. Ada lagi? Coba kita buktikan bersama-sama. 1, 2, 3. Keren. Kesenangan deh. Lanjut. Nah ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Yakin? Yakin. Tenang nih. Kita buktikan bersama-sama. Jreng jreng jreng. Oh, tepuk tangan kita buktikan semua. Selanjutnya, coba lagi. Nah, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan? Yakin? Baik, kita buktikan bersama-sama. Cek, ya betul sekali. Selanjutnya, oke. Nah ini kebutuhan dasar yang akan kebutuhan orang tua itu seperti apa? Nah, orang tua secara naluriah akan menjaga anaknya saat mereka bermain di kolam renang. Orang tua merasa anak TK rentan tenggelam ketika bermain di kolam renang. Termasuk kebutuhan dasar apakah Bapak Ibu? Jika terlambat dan takut mendapatkan teguran. Ini malah teks ini. Teks karena takut dengan kepala sekolah dari luar namanya. Yang kedua, paksa set. Nah, agak keren ya set. Selalu datang tepat waktu namanya set. Agar mendapat ujian dari kepala sekolah sebagai guru teladan. Masih ya, masih dari luar karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga,
Pak Teguh berusaha datang ke sekolah tepat waktu karena dia meyakini bahwa sudah sepatutnya guru menjadi tauladan bagi siswanya. Ini yang benar ya. Jadi motivasi kita ini yang benar kalau datang ke sekolah tepat waktu itu ya karena ada dorongan bahwa kita yakin bahwa seorang guru ini juga ya karena tepat waktu. Lanjut. Nah, ini tingkatannya Bapak Ibu. Ini tingkatannya. Jadi ada 6 tingkatan ini menurut para ahli. Ada motivasi, ada eksternal, introspeksi, identifikasi, integritas yang paling tinggi adalah intrinsik yang paling tinggi. Contoh simpelnya seperti ini. Motivasi itu dia belum ada dorongan. Ya, saya didukung karena tidak belajar. Saya belajar akan mendapatkan beasiswa ini masih dari luar. Saya belajar karena harapan keinginan orang tua. Harapan dari luar lalu sudah mulai dimasukkan ini X tapi yang agak tinggi. X yang paling tinggi itu ada di introspeksi. Sudah ada dorongan dari orang tua, kemudian dia mulai meyakini kebenaran itu. Nah, kemudian intrinsik yang paling bawah, yang paling dasar itu namanya identifikasi. Saya belajar karena ini masuk sekolah negeri. Ada dorongan, ya, tapi kemauannya masih tergantung dengan hal yang ada di luar. Ada integritas, saya belajar karena saya siswa yang baik. Dia mulai sadar bahwa dirinya adalah siswa yang baik. Tapi yang paling bagus, saya belajar karena saya menikmati. Sudah tidak ada alasan lain. Saya senang nggak sih? Saya itu pelajaran matematika tuh, banget. Saya itu kalau ketemu guru pelajaran seni, wis pokoknya orang jam itu apa? Misalnya seperti itu ya. Itu karena dasarnya senang. Itu adalah dorongan motivasi yang paling kuat dari kita. Baik, lanjut. Nah, bagaimana dengan motivasi kita selama ini? Apakah dorongan kita selama ini dari luar atau dari dalam? Mengerti diri sendiri, ya, saya sendiri dalam dirinya. Ada yang juga dari motivasi diri kita. Kalau masih selama ini dorongan dari luar, maka mulai dirubah dorongannya dari dalam. Mana yang lebih kuat untuk memberi dorongan positif? Tentu yang paling kuat memberi dorongan positif adalah motivasi dari dalam intrinsik. Lanjut. Seperti apa kan motivasi positif? Lanjut. Ini menurut ahli namanya Diana Rosen. Dia seorang dosen, seorang guru, ya, dia mempelajari tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal. Sebentar Pak. Komentar Pak. Ayo. Operator yang sih kemarin. Marina menari di atas menara, di atas menara Marijo, menari ya Bu ya. Sama benernya Bu ya. Ini apa Bu? Menari. Ini Bu. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marijo menari di atas menara.
keyakinan kelas ini insya Allah sudah setiap hari dengan paham. Maksudnya kita tidak mungkin membuat keyakinan itu yang jelek-jelek. Misalnya anak suka bohong, tidak mungkin ya. Anak tidak tertib, tidak mungkin. Pasti semua tujuannya yang baik. Tujuannya adalah kebajikan, tujuan yang positif. Ini juga menurut virtual project peduli, rajin, integritas, atau rasa hormat, semua ini tidak ada yang jelek-jelek. Kita dermawanan, berprinsip, toleransi dan lain-lain sebagainya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makanya ini Bapak Ibu, kenapa kok kita membuat keyakinan? Kenapa kok kita tidak buat peraturan saja? Karena ini, karena kalau anak yakin, ini akan lebih memotivasi dari dalam. Motivasi apa tadi? Motivasi jadi kalau anak sudah sadar dari dalam, itu intinya ya anak-anak akan melaksanakannya dengan sendirinya, tidak perlu disuruh atau karena takut, karena apa? Tidak perlu. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mungkin anak takut atau apa. Nah ini murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut. Nah ini jangan-jangan anak-anak itu hanya melaksanakan peraturan karena takut, karena tidak ada motivasi dari dalam. Kalau kita yakin, misalnya kita menggunakan helm yakin untuk keselamatan, berarti kan ada motivasi dari dalam. Nah, ini sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa di sepak bola misalnya. Visinya untuk besar dirinya mungkin saja di sepak bola. Misalkan Pak Okta visinya untuk besar dirinya di olahraga di voli, kemarin selamat untuk Pak Okta juara 4 di Okta ya, itu termasuk motivasi yang bisa ditiru untuk berburu olahraga yang lain. Lanjut Pak. Menghargai diri sendiri ya. Ini motivasi tertinggi, yaitu motivasi internal atau intrinsiknya. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ada kesadaran penuh dalam dirinya, lalu nilai-nilai yang mereka hargai. Setelah itu orang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut sudah penuh dengan kesadaran. Jadi dia ingin melakukan secara penuh, termotivasi secara penuh untuk hal-hal kebaikan yang mereka yakini. Setelah itu ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi lebih baik mana yang harus dipilih, motivasi atau disiplin, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Program Merdeka Belajar budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan baik yang harus ditanamkan dalam diri siswa melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Pembiasaan baik itu adalah sangat besar terciptanya dengan belajar yang kondusif dalam membentuk profil Pancasila yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu dalam kurikulum Merdeka. Untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, yaitu kepada siswa, tanpa ada sesuatu yang kurang baik dalam dirinya. Terus berbuat salah, menekankan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebetulnya nilai kebajikan tadi
pada membuat keyakinan kelas yang dimaterinya oleh Bu Yani. Adalah memaksakan, karena dalam restitusi ini adalah restitusi itu adalah menawarkan solusi pada dirinya untuk mencari solusi atas permasalahannya dari siswa tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mempunyai karakter. Restitusi adalah solusi, dan restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Sekarang ini adalah materi yang terakhir ya. Tadi segitiga restitusi di posisi 5 kontrol. Sekarang segitiga restitusi. Tadi restitusi 5 kontrol. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.